Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak publik bertanya-tanya ya, beranikah seorang Gibran memberikan arahan saat pembekalan calon menteri? Karena yang dihadapi adalah menteri-menteri orang-orang hebat ya, teknokrat, akademisi, aktivis begitu kan. Artinya apa? Artinya mampukah ya memberikan arahan. Tapi ada sebuah berita yang begitu mengejutkan. Ternyata Gibran tidak memberikan arahan saat pembekalan calon menteri, hanya mendengar arahan Prabowo. Ya mana mungkin lah begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini, saya bukan merendahkan Gibran, tapi kapasitas yang dimiliki seorang Gibran untuk menghadapi menteri-menteri yang punya kapabilitas yang sangat tinggi, ya minder begitu kan. Kalau ngomongnya itu kan artinya apa? Artinya nuansa-nuansa inilah yang kemudian lebih baik ya tidak usah. Nah, diam aja begitu kan. Biarlah Prabowo yang tahu. Prabowo kan sudah tahu masalah ekonomi, masalah dampak yang kita hadapi begitu kan. Ya soal angkatan begitu kan, soal pengamanan kita itu Prabowo yang tahu semua. Artinya apa? Artinya saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Gibran ini ya hanya pelengkap saja. Nah, nampaknya dari beberapa potongan video begitu kan yang menunjukkan bahwa Gibran ya hanya mendengarkan terus kemudian tidak ikut memberikan arahan. Inilah yang kemudian saya kira bahwa kapasitas diri Gibran ini memang satu ya diragukan. Yang kedua adalah masalah soal arahan apa yang harus kita berikan. Masa hilirisasi terus begitu kan ya. Memang iya begitu kan, hilirisasi itu sangat penting, tapi semua menteri ini loh begitu kan. Ada menteri ekonomi ya, SDM, ada menteri luar negeri, ada menteri Kemenpora begitu kan. Menteri Pemuda dan Olahraga, ada menteri BUMN, ada menteri yang lainnya banyak begitu kan. Artinya beragam inilah yang kemudian saya kira tidak mampu untuk dicerna satu persatu. Biarlah Prabowo yang menghadapi ini semua, pastinya kan seperti itu. Artinya apa? Artinya Prabowo yang memberikan arahan itu. Karena Prabowo sudah tahu bagaimana sepak bola, bagaimana strategi, bagaimana ekonomi, bagaimana meminimalisir dan kebijakan-kebijakan yang kemudian mengarah pada tindakan yang kemudian korupsi semakin merajalela. Ini harus diatasi. Dengan apa? Ya Prabowo satu-satunya memberikan jawaban itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya publik sudah banyak bertanya-tanya di situ begitu kan. Wah ini kenapa? Wah ini kenapa? Kemana Gibran? Kemana Gibran? Dari beberapa yang ada begitu kan ya. Dari beberapa hal-hal yang kemudian ada di situ ya, dari beberapa menteri yang ditanyakan di situ, mulai dari Gibran tidak memberikan patah sepakatah apapun begitu kan. Coba kita ke belakang ini begitu kan ya, Gibran tidak memberikan apa-apa di situ begitu kan. Tidak memberikan arahan sedikit pun kepada wartawan, tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan. Ya, sedangkan menteri-menteri yang lainnya memberikan komentar. Caimin, mereka memberikan komentar begitu kan ya di situ begitu terkait dengan kondisi dan situasi bangsa kita. Artinya apa? Artinya Caimin sudah jelas di situ memberikan memberikan statement begitu. Tidak hanya itu, AHY juga memberikan statement ya, para menteri-menterinya di situ memberikan statement, memberikan arahan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo begitu kan. Ini kan berbeda dengan Gibran, saat diwawancari saja mereka kabur. Jadi artinya apa? Artinya kan kapasitas itu sudah masyarakat kan sudah tahu begitu kan. Ya memang menentukan arah bangsa dan negara kita itu kan harus sesuai dengan kapasitas, harus sesuai dengan kecerdasan yang ia lakukan begitu kan. Ya secara tidak langsung bahwa saya pribadi berasumsi begitu kan ya. Kapabilitas dan kapasitas yang ada dalam dirinya harus benar-benar ada begitu kan ya. Ya kita tahu bahwa pengalaman itu sangat penting sekali ya, bekerja dengan keras dengan maksimal itu memang sangat penting sekali. Tapi kalau toh pada hakikatnya orang-orang yang kemudian hanya tidak memberikan sepatah kata pun di situ begitu, nampaknya ini kurang gimana betul sebagai wapres begitu kan ya.
Jadi saya kira banyak sekali menteri-menteri yang kemudian memberikan komentar begitu. Semua menteri memberikan komentar. Pak Zulhas begitu kan, ya memberikan komentar di situ begitu. Terus kemudian ada apa namanya, ada Projo begitu kan, ya di situ juga memberikan komentar. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita lakukan ya harus benar-benar memberikan arahan yang baik begitu kan, ya. Jadi saya kira ya tidak hanya santai ya, mendengarkan ya tolah-toleh sana sini begitu kan. Tapi saya kira bahwa pandangan masyarakat hari ini ya seorang wapres dan seorang presiden dan wapres itu sama-sama begitu kan. Artinya kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki itu sangat mumpuni begitu kan. Secara wawasan, pengalaman ya. Ya agar apa? Agar ada simbiosis begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa arahan-arahan itu seharusnya sepatah dua kata ya seorang Gibran harus memberikan arahan itu begitu kan, ya sebagai bentuk apa namanya, masyarakat dan publik punya wapres yang selevel lah dengan capres, dengan presidennya begitu kan. Ini kan baik, rasa-rasanya masyarakat banyak yang bertanya-tanya, wah uh, benar nggak kalau semisal arahan itu begitu kan diberikan Gibran ya, apa kapasitasnya? Coba kita baca ini, banyak sekali pro dan kontra ini. Arahan apa yang mau diberikan? Kapasitas dan kompetensi tidak punya, sungguh ya tidak punya malu. Dipaksakan anak seperti itu dipaksakan untuk tampil, sungguh calon pemimpin ambisius ya. Oh, ini komentar-komentar dari netizen, ngeri sedap ya. Tega banget sih ya, anak nggak punya kemampuan, mau ngasih arahan apa coba, wong dia sendiri aja masih harus diarahkan. Ini komentar-komentar netizen loh, apa yang saya bacakan begitu kan. Artinya begini, kalau ditarik benang merahnya ya, orang yang diam bicara biasanya kan kerjanya sangat ekstra, itu satu begitu kan ya. Dia memang tidak pandai berbicara, tapi sewaktu-waktu biasanya orang itu bisa banyak bekerja. Itu satu. Ada orang banyak bicara tapi kerjanya sedikit begitu kan. Ada orang banyak bicara kerjanya juga banyak. Inilah mungkin pilihan dari mana. Artinya apa? Artinya saya memberikan spesifikasi begitu ya. Memilih yang mana? Gibran ini termasuk yang mana? Kan begitu logikanya. Saya kira bahwa kalau termasuk orang yang diam ya, irit berbicara tapi banyak bekerja, tunggu saja begitu kan. Kita lihat saja di kepemimpinan nanti Prabowo Gibran di 100 hari, apakah kinerjanya sangat baik atau tidak begitu kan. Gampang untuk melihat persoalan-persoalan seperti itu. Tapi coba kita baca ya apa yang kemudian disampaikan dalam berita ini sangat menarik. Ini Gibran tak beri arahan saat pembekalan calon menteri, hanya mendengarkan arahan Prabowo. Wakil Presiden terpilih RI Gibran Rakabuming Raka ikut memberi arahan saat pembekalan calon menteri dan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa. Pada momen pembekalan tersebut, Gibran bersama seluruh calon menteri hanya mendengarkan arahan dari Prabowo. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi usai mengikuti pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa. Enggak menyampaikan arahan Mas Gibran, hanya hadir penuh dari 8. Enggak ada arahan Gibran, mendengarkan seperti kami. Budi menjelaskan isi menteri yang disampaikan Prabowo mengenai geostrategis, geopolitik, geoekonomi dan bagaimana agar kabinet Prabowo Gibran menjadi solid. Disampaikan oleh Pak Prabowo dan pembicaranya hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia. Yang penting komunitas solid dan bekerja keras untuk rakyat. Lebih jauh lagi lanjut Budi tak ada kader PDIP yang ikut pembekalan Menteri Prabowo, hanya mantan Kepala BIN Budi Gunawan saja yang hadir. Enggak ada kader PDIP, kata Budi di situ. Artinya apa? Artinya apakah kader-kader PDIP tidak masuk dalam kabinet itu? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Saya kira banyak pandangan bahwa PDIP ada yang mengatakan jadi oposisi, ada yang seperti Nasdem begitu kan, mendukung tapi tidak masuk dalam kabinet, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya dari pembekalan ini sebenarnya bagus begitu kan untuk memberikan arahan, tujuannya apa, tupoksinya apa. Tapi Gibran seharusnya memberikan komentar, memberikan arahan seharusnya begitu kan bagaimana soal hilirisasi.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.